Ageng Satya Wacana Salatiga. Di sini saya akan menampilkan video PPL ketiga saya, materi fluida statis, submateri tekanan hidrostatika dan hukum Pascal fisika kelas 11 SMP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas disiapkan Mbak Hanifah. Siap gerak berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya Bung Ibu presentasi dulu. Apakah ada yang tidak masuk? Iya. Ya, oke, semuanya masuk. Alhamdulillah. Kemarin kan kalian sudah belajar tentang elastisitas dan hukum Hooke serta susunan pada gas. Hari ini kita akan belajar tentang fluida statis. Nah, sebelumnya ada sedikit motivasi dari Bu Rizky ya, yaitu ketika 95% kamu ingin menyerah, ingat ya, masih ada 5% untuk bertahan. Dulu ketika kalian di SMP sudah pernah belajar tentang fluida, masih ingatkah apa definisi massa jenis? Gimana Mbak Retna? Massa per volume. Nah, apa satuannya dalam satuan internasional? Massa kilogram, volume meter kubik. Berarti satuan massa jenis apa? Kilogram per meter kubik ya. Yang belum ingat saya ingat lagi, massa jenis adalah massa per volume, di mana M itu massanya, satuan internasionalnya adalah kilogram, V volume, satuannya meter kubik. Rho massa jenisnya atau density-nya dari M per V, berarti kilogram per meter kubik. Massa jenis merupakan sifat khas suatu zat. Maksud pernyataan ini apa ya? Massa jenis tidak tergantung pada jumlah benda. Misalnya gini, Bu Rizky punya air 1 gelas dengan air 1 galon. Kira-kira massa jenisnya sama atau berbeda? Sama, karena jenisnya sama-sama air. Walaupun yang satu gelas, yang satu galon, masanya berbeda, tetapi masanya jenisnya sama. Itu guys. Jadi massa jenis merupakan sifat khas suatu zat karena dia tidak bergantung pada jumlah zat, tetapi jenisnya. Kita masuk ke fluida. Contoh fluida yang paling banyak dijumpai itu adalah air. Jadi tidak seperti zat lainnya, air itu adalah benda aneh. Kenapa? Karena dia bisa berada di ketiga wujud zat. Kalau dalam bentuk padat, air berupa es batu atau es. Kalau wujudnya cair, air. Kalau wujudnya gas, uap air. Siapakah pencipta air? Siapa Mas? Tuhan. Fenomena alam ini harusnya menyadarkan kita tentang kebesaran Tuhan. Nah, bagaimana kalau tidak ada air? Mati. Tuhan menciptakan air yang memiliki karakteristik aneh agar memungkinkan kita, hewan, tumbuhan itu bisa tumbuh dan berkembang. Mengapa semakin dalam orang yang menyelam di dalam air itu terasa semakin sesak ketika bernafas? Tekanan airnya besar. Jadi pada pembelajaran hari ini kalian akan yang pertama menjelaskan konsep tekanan hidrostatis dan faktor yang
tinggi akan terasa lebih sakit apabila menginjak kaki daripada sepatu dengan alas biasa. Kenapa kira-kira? Luas permukaan sama tekanannya beda. Luas permukaannya beda. Iya. Yang satunya kecil, yang ini besar. Kalau luas permukaannya kecil berarti tekanannya besar. Kalau luas permukaannya lebar, tekanannya kecil. Nah, ini adalah konsep dari tekanan. Nah, apa saja sih besaran yang mempengaruhi tekanan? Yang pertama ada F, force, gaya, dan A, luas penekan. Tadi katanya Mbak Desa, kalau luas permukaannya kecil akan terasa sakit karena tekanannya besar. Jadi ini P, tekanan, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal, itu akan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Nah, dari persamaan ini pelajaran apa yang bisa kita ambil, Mas Yanuar? Kalau kamu pengen gaya, hidupmu tertekan nggak? Iya. Nah, gitu. Makanya supaya hidup kita tidak merasa tertekan, ojo kakean gaya. Saatnya kita percobaan. Kalian keluarkan Androidnya, buka link yang sudah Bu Risti kirim. Di situ ada aplikasi Pet ya. Saya tampilkan di sini, kalian juga membuka. Tujuan pembelajaran pada LKPD-nya yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep tekanan hidrostatis. Yang kedua, kalian dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang ketiga, kalian bisa membedakan massa jenis beberapa zat cair. Tadi sudah bercerita di Android kalian sudah keluar simulasi seperti ini ya. Langkah percobaannya seperti yang ada di lembar kerja. Kalian sudah membuka simulasinya lewat Android. Ini namanya PET Interactive Simulation ya. Simulasi interaktif menggunakan PET. Kemudian kalian pilih dan jalankan simulasi. Pilih pressure ya. Tadi kemudian terbuka. Klik ruler and grid. Ini diklik garis sama grid. Ruler sama gridnya sudah dikeluarkan ya, dicentang. Kalian isi bejana secara penuh ya, dengan cara menarik keran. Ya, siap. Ya, ditarik. Nah, isi. Yang sudah terisi penuh, kemudian tempatkan ruler di dalam wadah penggaris cair. Ini penggarisnya bisa digeser. Lalu di dalam bejana. Hitungnya dari atas, di start di 0 ya. Nah, tanpa penggaris pun sebenarnya bisa, karena di sini gripnya sudah ada. Berapa kedalaman airnya? 3 meter. Kalian tempatkan atau tarik pressure meter di dalam wadah. Ini ya, tekanannya tarik. Kalau di dalam wadah berapa? Kalian tuliskan ke dalam tabelnya. Meter berapa, Mbak? Nah, tulis di sini.
Jadi semakin dalam fluida maka tekanannya semakin besar. Ini berlaku untuk ketiga jenis fluida. Bagaimana hubungan antara kedalaman dan tekanan? Semakin dalam, tekanan semakin besar. Bagaimana hubungan antara massa jenis dan tekanan? Semakin besar massa jenis, semakin tekanan semakin besar. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari percobaan yang telah kita lakukan adalah tekanan hidrostatis dibanding dengan massa jenis, gravitasi dan kedalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah presentasi, kita tarik kesimpulan bersama. Ya, tadi di LKPD kalian juga sudah ada kesimpulan masing-masing kelompok. Ini penguatan dari bukti ya. Semakin dalam zat cair, maka tekanan hidrostatiknya makin besar. Jadi kedalaman itu berbanding lurus dengan tekanan hidrostatik. Nah, yang kedua, semakin besar massa jenis, tadi kan ada fluida air, fluida madu, sama gasolin. Air sama madu, massa jenisnya besar mana? Besar madu. Tekanannya besar madu. Jadi semakin besar massa jenis suatu zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Tekanan hidrostatis sebanding dengan massa jenis, kecepatan gravitasi, dan kedalaman. Kita evaluasi bersama. Coba kalian sampaikan komentar terhadap proses pembelajaran hari ini ya. Pesan Bu Risti, silakan kalian pelajari materi berikutnya ya. Modulnya sudah saya kirim di grup PDF, itu tentang hukum Pascal. LKPD-nya dikumpulkan kembali untuk penilaian objektif kalian. Mungkin cukup itu pertemuan hari ini. Semoga apa yang bisa disampaikan bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalian hebat, kita semua hebat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Mbak Retno bisa mimpin doa? Siap, sudah. Berdoa mulai. Hari ini masuk semua ya? Ya, ini alhamdulillah. Pada pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Tekanan hidrostatis. Iya, tekanan hidrostatis itu tekanan pada zat cair. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi berikutnya, yaitu tentang hukum Pascal. Kemarin Ibu sudah share materinya ya di grup kelas, sudah dibaca ya? Alhamdulillah kalau sudah dibaca. Untuk bekal hari ini, sedikit motivasi untuk kalian ya. Lebih baik berserah daripada menyerah. Berserah kepada siapa? Tuhan ya. Kemarin kalian sudah percobaan tentang tekanan hidrostatis. Masih ingat ya besaran apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Yang keras enggak? Massa jenis. Massa jenis, betul. Ada lagi? Mbak Sya, Mbak Salva, maaf. Kecepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Kedalaman. Kedalaman, ya kedalaman zat cair. Kan ini ada air di dalam gelas ya. Kemudian Gusti punya jarum. Nah, saya tancapkan jarum. Nah, ini saya tekan, ya kan? Airnya gimana? Keluar. Iya, keluar. Nah, ini saya biarin keluar nggak? Enggak. Kalau saya tekan keluar. Nah, ada yang mau nyoba? Saya.
airnya bersih pakai surat gitu kan enggak? Nah dibiarin nggak keluar ya airnya ya. Coba ditekan Mbak. Ya, airnya keluar ya. Keluarnya kemana? Ke arah. Nah, ada pertanyaan untuk demonstrasi dari saya dan Mbak Safatin? Saya Bu, itu kok airnya bisa keluar dari segala arah? Gimana? Ya, coba teman-teman, kenapa kalau bersih biarin seperti ini airnya nggak keluar, cuma netes aja, tapi ketika ditekan, nah, keluar ke segala arah. Kenapa coba? Ada tekanan. Tekanan apa? Kenapa? Kalau tekanan berstatis kan hanya pada satu bejana. Nah ini lubangnya banyak atau kenapa? Penasaran? Ya, kita akan coba praktikum ya, virtual. Seperti kemarin kita pakai media dari Merdeka Belajar. Gitu ya. Ya, siap, kita kembali ke kelas. Nanti Androidnya saya bagikan satu kelompok satu seperti itu. Siap? Siap. Oke, kembali ke kelas. Jadi pada pertemuan kedua ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian diharapkan dapat merancang dan melakukan eksperimen serta dapat menemukan dan menjelaskan konsep tekanan hidrostatis pada pipa U melalui rangkaian eksperimen menggunakan media laboratorium virtual. Ya, semuanya Androidnya sudah dipegang satu kelompok satu. Sudah pegang Android masing-masing kelompok ya. Dibuka linknya sudah. Nah ini Bu Rusli sampaikan petunjuk pengerjaannya. Buka alamat itu, kemudian akan muncul seperti ini, betul? Di situ ada tertulis fluidanya apa? Ada air, massa jenisnya 1000, tingginya 0. Nah di sini kalian bisa menentukan jenis fluida pertama yang akan digunakan dalam percobaan. Nanti kalian tentukan pula besaran-besaran pengaturannya. Kemudian klik tanda panah ke samping kanan atau kiri untuk akses bantuan yang lain. Bisa diklik kanan, kiri. Di sini nih ya, kanan atau kiri tergantung kebutuhan. Misalnya fluida 1 tadi pakai apa? Air. Fluida 2 pakai apa? Minyak. Massa jenis 1 berarti massa jenis dari fluida air. Fluida 2 berarti massa jenis dari fluida minyak. H1 itu tinggi 3 ya, 3 air. H2 tinggi minyak. Bersih bagikan LKPD-nya. Oke, sekarang kalian praktikum secara virtual sesuai petunjuk yang ada. Nanti hasilnya dimasukkan ke dalam tabel, terus di belakang itu ada 10 pertanyaan. Nah itu didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Satunya air 1000, fluida 2-nya minyak 800. Sekarang masukkan ke percobaan. Tadi pipa U-nya mana? Nah ini airnya diisi. Masa jenis airnya diisi dulu berapa tadi? 1000. Ya. Bisa tuh. Tinggi satunya diisi berapa? 3 air. Diisi 5. Ditarik lah, diisi air. Kalau diisi air tetap benar. Masuk benar. Iya. Kalau diisinya sedikit Sama diisinya turun. Ya, Bu isi berapa? 5,8? Iya. Iya. Berarti kan udah keluar dua-duanya. Masukkan ke H1 air, H2 minyak. Jadi 4,6 ambilan 5,8. 3 kali ya. Minyak 800. Terus tingginya, ini isi minyak dulu, nanti airnya kelihatan. Nah, kamu isi berapa dulu? Nanti ada 4 kali percobaan ya. Jadi Ini 7,7 dulu, taruh di sini. Berarti airnya berapa? 6,2. 6,2. Terus? Diisi lagi. Iya. 12. 12. Airnya 9,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
alkohol dan gliserin dengan massa jenis alkohol 790 dan massa jenis gliserin 1260. Untuk menghasilkan tekanan hidrostatis alkohol dengan cara menghitung massa jenis dikali tinggi lalu dikali percepatan gravitasi. Perbandingan hasil antara tekanan hidrostatis alkohol dan gliserin hanya berjarak beberapa angka saja. 1. Bagaimana hubungan antara percepatan gravitasi, massa jenis fluida, tinggi fluida, dan tekanan hidrostatis pada eksperimen A maupun eksperimen B? Tekanan hidrostatis sebanding dengan percepatan gravitasi, massa jenis, dan tinggi fluida. Bagaimana pengaruh tinggi fluida 2 terhadap tinggi fluida 1? Tinggi fluida 2 terbanding dengan fluida 1. 3. Bagaimana pengaruh tinggi fluida 4 terhadap tinggi fluida 3? Tinggi fluida 4 berbanding terbalik dengan fluida 3. Pada eksperimen A, bagaimana perbandingan tekanan hidrostatis pada pipa kanan dan pipa kiri pada pipa U? Perbandingan tekanan hidrostatis pada pipa kanan dan kiri adalah sama. Pada eksperimen B, bagaimana perbandingan tekanan hidrostatis pada pipa kanan dan pipa kiri pada pipa U? Perbandingan tekanan hidrostatis pada pipa kanan dan pipa kiri yaitu berbeda. Nomor 6. Bagaimana pengaruh massa jenis fluida pada eksperimen A dan B terhadap besarnya tekanan hidrostatis? Maka semakin besar massa jenis, semakin besar juga tekanan hidrostatis. Apakah tekanan hidrostatis pada eksperimen A dan B sama? Mengapa? Berbeda. Karena semakin besar massa jenis, maka semakin besar juga tekanan. 8. Kesimpulan apa yang dapat kalian rumuskan dari data di atas? Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Baca referensi, diskusikan dengan kelompok. Hukum apa yang dapat menjelaskan fenomena tersebut? Hukum Pascal. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tentang hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, ini menjawab dari demonstrasi yang sudah Bu Rusti dan Mbak Sapati lakukan di luar tadi. Ketika air ditaruh plastik kemudian ada lubangnya, ditekan, itu akan memancarkan air yang sama gitu kan. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan kembali untuk industri nilai. Ya, sampaikan komentar kalian satu saja. Silakan. Untuk pertemuan berikutnya, ya silakan pelajari masih bab fluida statis tentang hukum asli gases. Oke. Sebelum ini sudah jam terakhir ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama.